Siwi Siliwangi tera pencar Pajajaran, orang pencar Pajajaran. Memiliki hidup dengan pola spiritual tidak biasa memang sulit diterima masyarakat luas. Itu dialami oleh Isal, pria yang secara batin mempunyai kekuatan khusus karena didampingi oleh Nyimas Dewi Rengganis. Inilah sosok mistik yang dikenal luas sebagai Nyi Ronggeng. Isal tak pernah membayangkan hidupnya berkaitan dengan sosok legendaris yang hidup bagai dalam legenda. Tapi Nyimas Dewi Rengganis nyata baginya, termasuk mengajarkan cara nyinden dan menari jaipong. Tapi benarkah di masa kecil Isal justru terpencil karena dianggap aneh? Dan mengapa orang tuanya juga memaksa membawanya ke orang pintar? Jangan dulu berlalu, masih akan ada banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Lahir sebagai bayi normal, ada yang tidak biasa pada Isal, sebab ia menjadi bayi yang terpilih untuk dibawa sukmanya oleh sosok misterius yang kemudian diketahui sebagai Nyi Ronggeng. Tapi rupanya setelah sukmanya berhasil dikembalikan, sosok Nyi Ronggeng tak menghilang, malah menjadi pendamping spiritualnya. Cerita dari masa kecil itu begitu membekas, bahkan hingga Isa tumbuh besar dan dewasa sekarang ini. Dulu waktu kecil itu, ketika saya baru dilahirkan, itu banyak sosok-sosok leluhur, sosok-sosok karuhun yang menghampiri saya. Hingga ada salah satu sosok yang ingin ngambil sukma saya. Makanya dari sosok inilah yang dari dulu, dari kecil sampai sekarang saya itu masih didampingi sama beliau. Beliau itu namanya Nyimas Dewi Rengganis. Bisa dibilang sosok beliau itu adalah sosok Ronggeng, Nyai Ronggeng. Kehadiran Nyi Ronggeng bagi Isal bukan hanya memberi kekuatan batin, tapi sekaligus penghibur. Itu terjadi karena masa kanak-kanaknya termasuk yang tidak memiliki teman. Anak-anak kecil lain seperti enggan berkawan dengannya hanya karena dianggap sering berperilaku aneh.
Misalnya saja menaruh bunga di selipan telinga atau biasa mengalungkan selendang di lehernya. Sosok Ronggeng tersebut memang dari dulu sampai sekarang menjadi teman akrab, sahabat saya yang paling setia. Soalnya waktu masih kecil, saya itu hampir dibilang gak punya teman. Karena tampilan saya ini beda sendiri, tingkah laku saya ini aneh. Kalau dulu waktu masih saya kecil, saya itu suka main selendang, suka naruh kembang di naruh bunga di telinga saya. Makanya anak laki-laki yang sewajarnya itu merasa aneh sama saya, nggak mau berteman dengan saya. Tidak hanya gagal bergaul dengan anak-anak sebayanya, Isal juga dianggap hilang ingatan jika dibiarkan terus berperilaku aneh. Jadilah orang tuanya sepakat untuk membawanya ke orang pintar. Tujuannya agar Sukma yang sudah diambil oleh Nyi Ronggeng bisa dikembalikan ke raganya. Jadi kalau sewaktu-waktu ketika saya diambil Sukmanya, maka mungkin kalau udah gede saya jadi kayak orang stres. Makanya pada zaman waktu saya kecil baru dilahirin, itu ada orang pinter yang coba membantu untuk menarik kembali Sukmanya dimasukin ke raga saya. Tapi benarkah ada 2 dukun yang meninggal tiba-tiba karena berusaha mengobatinya? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Di tengah suasana gerah karena banyak yang menganggap aneh, tiba-tiba Isal sakit yang secara kasat mata sangat ganjil dan misterius. Penyakit yang tidak pernah terjadi itu menyerupai cacar, tapi hanya terjadi pada lengannya. Itu pun dengan bentuk yang bukan berupa cacar biasa, karena membentuk kelopak bunga. Saat itu usianya sudah 6 atau 7 tahun. Waktu saya usia 6 atau 7 tahun, memang ada penyakit yang menyerang badan saya. Sampai lama itu penyakit. Soalnya penyakit yang saya derita ini sedikit aneh. Kalau seandainya penyakit cacar itu semua badan pasti kena sama penyakit cacar. Ini penyakitnya hampir mirip sama cacar, cuman adanya di sebelah sini. Di tengah-tengah ini kayak memar merah, bengkak, kayak bisul. Sisanya dikelilingin sama cacar itu sendiri, tapi bentuknya kayak bunga. Bentukannya kayak bunga. Di dalamnya ini air sama ada pasirnya yang bikin aneh. Setelah saya sakit sekian lama, sembuh dengan sendirinya, akhirnya ya udah
sakit aneh itu datang dan pergi dengan sendirinya. Setelah itu, Isal kembali harus berurusan dengan gunjingan orang karena tingkah lakunya yang tidak selumrah anak-anak seusianya. Kecemasan justru datang pada orang tuanya yang tidak ingin melihat puteranya terus-terusan dianggap ganjil. Lalu orang tuanya sepakat membawa berobat ke orang pintar. Tapi disitulah terjadi hal-hal yang semakin tidak masuk di akal. Karena sesuatu menimpa pada orang pintar yang berusaha mengobatinya. Waktu saya ada kelainan, karena waktu masih kecil saya ini suka main selendang, kembang. Orang tua hampir menganggap saya ini aneh. Dan orang tua khawatir nanti ketika sudah besar anaknya, hal-hal yang tidak diduga itu bisa bikin orang bertanya-tanya. Makanya dibawalah ke saya ke orang pinter atau paranormal. Orang pinter yang pertama itu laki-laki. Beliau itu sesepuh. Saya diobatin dengan disembur. Setelah disembur besoknya, orang tua saya disuruh bawa ayam kampung. Ayam kampung jantan kalau nggak salah. Setelah keesokan harinya, orang tua saya mempersiapkan ayam kampung tersebut untuk dibawa ke rumah beliau. Ketika sudah sampai di rumah beliau, ternyata ada bendera kuning. Posisi rumah beliau ramai dengan orang. Dikira sama orang tua saya, oh mungkin itu tamu dari sesepuh orang pintar yang tadi dituju. Ternyata kabar duka dengan meninggalnya dengan meninggalnya beliau yang membuat kedua orang tua kita itu kaget. Jadi beliau itu meninggal secara mendadak. Orang pintar pertama meninggal setelah mengobati Isal. Tapi upaya orang tuanya tidak berhenti. Lalu anaknya dibawa ke orang pintar yang lain. Tapi lagi-lagi ada kejadian yang mengejutkan bahkan sebelum Isal diobati. Karena orang tua saya masih penasaran dengan kenapa sih anak kita ini kayak begini, dibawa lagi lah orang pintar yang kedua. Orang pintar yang kedua itu perempuan. Begitu kita orang tua saya menuju ke sana, lagi-lagi ketemu sama bendera kuning. Begitu dicari tahu, ini bendera kuning siapa yang meninggal? Ternyata orang pinter yang mau didatengin sama kedua orang tua saya yang meninggal. Dengar-dengar katanya orang pinter itu meninggal secara mendadak karena disambar petir. Kayak gitu, makanya dari situ orang tua saya udah nggak mau lagi ngobatin anaknya saya, udah nggak mau ngobatin saya karena lantaran takut terjadi hal-hal yang sama. Benarkah setelah semua peristiwa ajaib itu mulai muncul sosok Dewi Rengganis? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Pergulatan batin terus terjadi
Bersamaan dengan kedewasaan Isal, orang tuanya juga tidak lagi mencari-cari cara agar putranya sembuh. Kematian dua orang pintar yang berusaha mengobatinya sudah dianggap sebagai peringatan keras untuk tidak main-main dengan pendamping batin anaknya. Apalagi setelah Isal benar-benar bertemu dengan sosok Nyimas Dewi Rengganis. Inilah wujud Nyi Ronggeng yang mengajarkannya menyinden dan menari. Timbullah sosok yang bisa dibilang sosok perempuan cantik yang pakai kebaya merah, selendang kuning, yang bernama Nyimas Dewi Rengganis. Beliau ngakunya sama saya seperti kayak gitu namanya. Awalnya beliau itu muncul secara tiba-tiba, tapi entah kenapa rasa takut itu nggak ada di diri saya. Karena sosoknya ini hampir sama persis kayak perempuan, kayak manusia biasa. Jadi saya itu ditegur, kamu kenapa? Kamu kenapa menyendiri di sini? Kalau misalnya emang kamu nggak ada teman, biar nanti saya yang nemenin kamu. Dari situlah saya diajarin nyinden, diajarin jaipongan, dari situ. Sejak itulah Isal memiliki keahlian baru yang datangnya tidak pernah diketahui oleh orang lain. Keahlian menari jaipong dan menyinden itu dianggap sebagai keajaiban baru karena ia terlihat tidak pernah belajar secara khusus pada guru-guru tari jaipong dan sinden. Tapi Isal pun paham, ia bukan hanya belajar, melainkan belajar langsung dari tokoh yang disebut sebagai Nyi Ronggeng. Itu pertama kali saya diajarin nyinden, itu lagunya itu kayak gini. Malam minggu, malam panjang, rame dinu karyaan, balandongan kerhiburan, caangna percis tiberang. Lagu itu kata beliau suka dilantunkan atau dibawakan ketika lagi ada pesta-pesta panen, pesta-pesta rakyat. Beliau juga yang ngasih tahu itu lagu namanya lagu Goyang Karawang, versi yang bener-bener pertama kali ada. Kalau lagu yang kedua itu agak nyinggung-nyinggung ke agak berbau Pajajaran. Kalau sinden lagu yang kedua. Cacandran para leluhur, ciri bumi daya Pancatengah, sewasi siliwangi tera pancar Pajajaran, orang pencar Pajajaran. Nyi Ronggeng atau dikenal juga dengan sebutan Nyimas Dewi Rengganis pada akhirnya menjadi kekuatan tersendiri bagi Isal. Ia bukan hanya aneh yang sekedar tak biasa, tapi aneh dengan kekuatan batin yang tidak dimiliki orang lain.
Beliau kalau lagi nyinden bikin saya tenang, pasti sambil tepuk-tepuk paha saya. Dan awal saya diajarin jaipongan itu dengan lentiknya tangan saya, karena tangan saya ini beda. Mungkin karena saya udah sering bertemu sama beliau, makanya kemungkinan saya dikasih energi juga dari beliau. Isal menjadi sosok spesial. Meski sejak kecil hingga dewasa sering dianggap aneh dengan perilaku tidak biasa. Tapi selanjutnya, setelah nyata didampingi oleh sosok Nyi Ronggeng, ia seperti menemukan kekuatan baru sebagai orang dengan kekuatan spiritual tertentu. Dan Isal juga piawai menari jaipong selain menyinden. Dua keahlian yang semakin langka karena minimnya minat mempelajari dua budaya tersebut. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.